Selamat pagi Sobat Porang di seluruh Indonesia. Sampai berjumpa kembali dengan channel saya, Sobat Porang. Pada kesempatan kali ini, saya akan share bagaimana cara mencari solusi harga jual umbi produksi, sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak. Silahkan bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share kepada link Anda sekalian, supaya banyak petani porang di Indonesia mengetahui solusi yang terbaik. Sobat porang di seluruh Indonesia, ini adalah salah satu cara untuk stabilkan harga jual umbi produksi dari petani. Para petani porang janganlah sampai resah yang berlebihan dalam menghadapi isu harga porang anjlok, merosot, terjun bebas, dan lain-lain sebagainya. Optimislah, karena kandungan glukomanan di dalam umbi porang sangatlah banyak manfaatnya yang akan menjadi kebutuhan seluruh dunia di masa kini dan di masa yang akan datang. Petani harus bersatu. Isu harga porang di musim panen ini antara lain adalah harga yang berdasar saat ini. Ada yang bilang 12.000, 10.000, 8.600, 7.500, 6.800, 5.000, 4.000 sampai 2.000 rupiah per kilo. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan tidak laku. Sobat porang di seluruh Indonesia, semua itu pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dari mana asalnya. Paling tidak kita bisa membaca bahwa yang menyatakan harga tinggi itu dari petani, dan yang menyatakan harga rendah itu bukan dari petani. Kemungkinan besar selain petani, dengan tujuan untuk membuat anggapan ataupun opini bahwa harga porang musim ini adalah murah, sehingga para petani yang butuh uang akan segera menjualnya dengan harga yang rendah, sehingga akan dibuatlah harga murah tersebut menjadi harga standar ataupun harga patokan. Mereka pun tidak salah karena mau cari untung yang banyak jika bisa. Pertanyaannya adalah, apakah para petani bersedia untuk menerima harga murah dan menjual hasil panennya dengan harga rendah, sedangkan harga bibit, pupuk, biaya pengolahan, biaya perawatan mahal? Jawaban yang normal dari petani pastilah tidak. Sobat porang sekalian, pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu para petani untuk mendapatkan harga yang layak? Jawabannya adalah para petani porang itu sendiri. Betul? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Jawabannya ini adalah sangat penting untuk difahami, diamini, dikuatkan, dan dijalankan oleh para petani porang di seluruh Indonesia untuk menuju harga yang layak, harga yang menguntungkan bagi para petani, supaya bisa menjadi petani yang makmur, juga menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Sobat porang di seluruh Indonesia, pembentukan koperasi-koperasi porang di seluruh wilayah Indonesia adalah jawaban yang bijak
Betul? Pertanyaan berikutnya lagi adalah mengapa jawabannya koperasi? Kok jawabannya basi, kuno, nggak zaman, dan lain-lain? Yang jelas, prinsip koperasi itu yang sangat baik dan cocok untuk para petani porang sebagai wadah nomor satu, penggerak, memberikan fasilitas, menampung aspirasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menentukan harga jual umbi produksi yang layak. Suatu saat bisa menyalurkan hasil panen bibit maupun umbi produksi, bisa memproses sampai chip kering. Nantinya tidak tertutup kesempatan ekspor sendiri. Sobat porang di seluruh Indonesia, inilah prinsip koperasi yang penting untuk difahami bagi para petani porang di seluruh Indonesia. 1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri, tidak ditentukan besar kecilnya modal, untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keanggotaannya bersifat terbuka, maksudnya adalah terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Sobat porang sekalian, yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap anggota koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Pembagian SHU ataupun sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya modal ataupun jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya setiap hasil usaha, sisa hasil usaha adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Jadi, pembagian sisa hasil usaha setiap anggota harus dibayar secara tunai karena di sini setiap anggota adalah investor atas jasa modal. Selain investor anggota, koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai. Pelanggan SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Sobat porang di seluruh Indonesia. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya adalah pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besar kecilnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian balas jasanya juga sedikit. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, pemberian jasa tersebut dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Sobat porang sekalian, yang nomor 5 adalah kemandirian. Maksudnya adalah setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing
atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Yang keenam adalah pendidikan perkoperasian. Maksudnya adalah pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat, karena manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang melalui usaha-usaha pendidikan, perkoperasian, dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam kehidupan koperasi. Selain itu juga melalui pendidikan koperasian, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sobat Porang di seluruh Indonesia, yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Maksudnya adalah adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lain untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut serta kesejahteraan para anggota koperasinya. Sobat Porang di seluruh Indonesia, semoga inspirasi tersebut bermanfaat bagi para petani porang di seluruh Indonesia. Silahkan bantu kami untuk subscribe, like, komen, serta share ke link Anda semua supaya banyak petani porang yang paham akan pentingnya koperasi porang, supaya kami bisa terus membantu Anda untuk memberikan informasi perkembangan porang di seluruh Indonesia.